Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 105. Kenapa harus malu? Aku yakin Mama begitu tidak percaya ketika mengetahui ini semua. Sama halnya dengan aku, jelas Arga. Bagaimana mungkin Mama bisa percaya lihat ini semua? Inilah kenyataan yang harus Mama terima. Mama mencoba berlindung kepada orang yang begitu pandai bersandiwara, dan ternyata orang itu telah menghabisi suami Mama. Papa pasti sangat marah dengan Mama, Luna berkata dengan penuh sesal di hatinya. Arga menggelengkan kepalanya. Papa tidak akan pernah marah dengan Mama. Papa orang yang sangat tulus mencintai Mama. Dia tahu cinta Mama hanya untuknya, sehingga si pria itu tidak bisa mengambil hati Mama. Papa begitu sangat bangga dengan Mama. Sampai saat ini, Mama bisa mempertahankan cinta Mama untuk Papa. Arga memeluk mamanya dan mengusap air mata mamanya. Di mana dia sekarang? Tanya Luna. Setelah dokter mengobatinya, aku akan mengirimnya ke tahanan. Aku sudah masukkan laporan dan memberikan semua bukti kepada pihak yang berwajib, jawab Arga. Si Lola? Tanya Luna. Sejak tadi Luna melupakan menantunya itu. Aku sudah kirim dia ke tahanan. Sebentar lagi berita pernikahan aku dengan Nadira pasti akan menghebohkan jagat hiburan, sekaligus video rekaman perbuatan Lola dan juga Edwin yang akan tersebar luas. Aku tidak ingin menutupi perbuatan Lola. Aku tidak ingin Nadira dianggap tidak baik oleh dunia, jelas Arga. Mama setuju bila begitu. Walau bagaimanapun tindakan mereka tidak perlu ditutupi, ucap Luna. Apa Mama ingin melihat kondisi Edwin? Atau ada yang ingin Mama bicarakan dengan Edwin? Tanya Arga. Luna menggelengkan kepalanya. Tidak ada yang ingin Mama katakan kepadanya. Apa yang sudah terlihat jelas sudah. Mama benar-benar tidak ingin bertemu dengan pria itu, Luna berkata dengan penuh rasa marah. Bila hanya sekedar emosi, mungkin Luna bisa melampiaskannya kepada orang tersebut. Namun orang itu sungguh benar-benar sudah menyakiti hatinya. Jangankan untuk memberi maaf, untuk melihat wajah orang itu pun Luna sudah tidak ingin. Menurut aku, memang lebih baik Mama tidak usah berjumpa dengannya. Mama ingin dia dituntut seberat-beratnya, pinta Luna. Iya Ma, jawab Arga. Nadira memandang suaminya yang baru pulang ke rumah. Gimana urusannya? Nadira bertanya dengan mencium punggung tangan suaminya. Arga tersenyum dan mengusap pipi istrinya. Beban yang selama ini terasa berat menimpa pundaknya, kini barulah terasa begitu amat ringan setelah orang yang menghabisi papanya tertangkap. Sudah selesai, jawabnya dengan tersenyum. Alhamdulillah, Dira senang. Nadira tersenyum lebar. Sejak tadi, Nadira begitu tidak tenang ketika membayangkan permasalahan apa yang sedang dihadapi oleh suaminya. Ia dapat mengambil kesimpulan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh suaminya bukanlah masalah yang ringan. Nadira melonggarkan dasi yang melingkar di leher suaminya. Ini dapat jas dari mana? Nadira melepaskan dasi tersebut. Ya ampun, mengapa aku bertanya seperti ini? Nadira berkata di dalam hatinya. Pertanyaan yang dikeluarkannya membuat hatinya merasa sakit sendiri. Saat suaminya pergi dari rumah, Nadira ingat bahwa suaminya tidak memakai jas dan juga dasi. Namun, tidak seharusnya ia bertanya, mengingat suaminya bisa saja pulang ke rumah istri pertamanya. Di kantor banyak, jawab Arga. Nadira memandang suaminya dan mengerutkan keningnya. Belum pernah datang ke kantor ya? Arga menarik hidung istrinya. Nadira menggelengkan kepalanya. Oh iya, Habi lupa. Arga tersenyum tipis saat melihat wajah cemberut istrinya.
Jangankan sampai ke kantor Habi, tahu di mana kantor Habi juga enggak, Nadira berkata dengan sangat polosnya. Arga tertawa ketika mendengar ucapan istrinya. Apa mau datang ke kantor Habi? Arga menawarkan. Nadira memandang suaminya dengan membesarkan matanya. Apa boleh? Tanyanya. Masa sih nyonya besar datang nggak boleh? Ucap Arga. Hati Nadira berbunga-bunga ketika mendengar jawaban suaminya. Dirinya masih seakan tidak percaya ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya tersebut. Tapi di kantor ramai Bi, pasti banyak karyawan Habi, ucapnya. Iya, di kantor rame. Karyawan Habi itu sangat banyak. Terus kenapa? Tanya Arga. Nadira menggelengkan kepalanya. Dira enggak enak, ucapnya. Enggak enak apanya? Arga menatap wajah istrinya. Nanti orang-orang pasti bilangin Dira. Meskipun dirinya begitu ingin datang ke kantor suaminya, namun Nadira tidak ingin bila suaminya memiliki masalah karena kehadirannya. Habi sayang sama Dira. Habi ingin semua orang tahu bahwa Nadira itu istri Habi. Kita menikah sah secara agama dan juga negara. Jadi kenapa harus takut untuk mengakui? Jelas Arga. Nadira sangat senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. Habi tidak sembunyikan hubungan pernikahan kita, tanya Nadira. Enggak, Habi ingin semua orang tahu bahwa Nadira itu istri Habi. Habi ingin semua orang tahu kalau Habi sebentar lagi akan menjadi seorang ayah. Arga tersenyum dan mengusap perut istrinya. Ia kemudian mencium perut istrinya tersebut. Kehadiran Nadira begitu sangat berarti dalam hidupnya. Kebahagiaannya kini terasa begitu sangat sempurna untuknya, di mana dirinya akan sangat bebas mengakui keberadaan istrinya. Nadira tersenyum dan mencium bibir suaminya. Dirinya begitu sangat senang. Nanggung ini bukannya, ucap Arga. Nadira tertawa dan kemudian membukakan jas yang dipakai oleh suaminya. Ia kemudian membukakan kancing kemeja suaminya satu persatu. Bi, Dira jadi enggak enak sama ibu dan juga mama. Nadira memandang suaminya ketika ia sedang memasangkan dasi untuk suaminya. Kenapa? Tanya Arga. Dira sudah janji bawa oleh-oleh, tapi nyatanya enggak bawa apa-apa, jawab Nadira. Iya, enggak apa-apa. Ibu dan mama pasti ngerti. Nanti kita akan jalan-jalan bawa ayah, ibu, mama, dan Fahri. Kita akan liburan sama keluarga, bujuk Arga yang merasa bersalah kepada istrinya. Beneran Bi, Nadira begitu sangat senang. Iya, Habi janji. Begitu urusan Habi selesai, kita akan jalan-jalan. Doakan ya, supaya semua urusan Habi bisa selesai secepatnya, ucap Arga. Iya Bi, Dira doakan, jawab Nadira. Nanti apa Dira boleh ke rumah ibu? Tanya Nadira. Nanti ke rumah ibu sama dengan Habi aja, Arga mengusap kepala istrinya. Meskipun permasalahan dirinya dengan Edwin sudah selesai, namun anak-anak Edwin pasti belum bisa menerimanya. Sampai saat ini, Arga selalu minta orang-orangnya untuk memantau anak Edwin. Di dalam kasus yang dilakukan oleh Edwin, semuanya murni perbuatannya sendiri. Namun bukan berarti anak-anaknya tidak sakit hati, mengingat Arga yang mengambil seluruh harta kekayaan keluarga mereka. Iya boleh, sudah selesai. Nadira tersenyum ketika dirinya sudah selesai merapikan pakaian suaminya. Nadira memegang tangan suaminya ketika keluar dari dalam kamarnya. Nadira duduk di meja makan bersama dengan suaminya. Dirinya akan selalu menemani suaminya sarapan pagi seperti ini sebelum berangkat ke kantor. Makannya yang banyak, ucap Arga yang masukkan roti ke mulut istrinya. Iya, jawab Nadira yang mengunyah roti tersebut. Wanita hamil itu berat badannya wajib naik. Ini si Momi makannya dikit-dikit. Arga masukkan roti ke mulut istrinya. Nadira tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Dirinya tidak ada henti-hentinya makan bila suaminya berada di rumah,
karena suaminya setiap saat memintanya untuk makan berbagai macam jenis makanan yang sehat untuk kandungannya. "Habis buat susu sebentar," ucap Arga ketika dirinya sudah selesai sarapan. Nadira tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Susunya diminum. Arga meletakkan susu yang baru saja dibuatnya di depan istrinya. "Iya, Bi," jawab Nadira yang meminum susu tersebut. Ia minum susu itu hingga habis. Setelah selesai sarapan, Nadira mengantarkan suaminya hingga ke depan halaman rumahnya. "Abi berangkat dulu ya," Arga mencium kening istrinya. "Iya, Abi hati-hati," jawab Nadira yang tersenyum setelah mencium punggung tangan suaminya. "Jangan lupa istirahat," pesan Arga. "Iya," jawab Nadira. "Dedi cari uang dulu ya nak, jaga Mommy," Arga mencium perut istrinya. "Iya Dad, pulang bawa uang yang banyak," ucap Nadira dengan tersenyum lebar. "Iya Mommy," Arga tersenyum dan masuk ke dalam mobilnya. Nadira yang berdiri tidak jauh dari mobil suaminya terparkir, tersenyum dan melambaikan tangannya ke arah suaminya. Arga yang duduk di kursi belakang dengan sengaja membuka jendela mobilnya. Ia terus memandang ke belakang dan membalas lambaian tangan istrinya. Nadira diam ketika memandang layar televisi. Saat ini video dirinya bersama dengan suaminya di bandara sudah tersebar di berita selebritis. Sosok dirinya yang terekam oleh kamera yang ada di bandara begitu menjadi pertanyaan para media. Bagaimana mungkin seorang Arga Raditya memiliki 2 orang istri? Pertanyaan itu selalu muncul di pemberitaan media. Banyak yang berikan kata simpati untuk artis cantik yang sedang naik daun tersebut, yang mana di dalam pemberitaan dikabarkan bahwa artis cantik itu sudah tidak setia dengan suaminya sendiri. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.